Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, ataupun nikmat sehat wal afiyah, ya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali kajian terhadap kitab 3 landasan utama yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, di mana pada pembahasan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang landasan kedua dari 3 landasan utama yang wajib kita ketahui, ya, yaitu mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya, ya. Di pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang hakikat agama Islam, ya, di mana hakikat agama Islam itu ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua adalah dengan kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut, ya. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali Bismillah. Kita akan melanjutkan kembali pondasi atau pokok yang kedua, landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam ini dari kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab 3 landasan utama, ya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa salasu maratiba al-islamu wal imanu wal ihsanu wa kullu martabatin laha arkanu, ya. Di mana agama Islam ini mempunyai 3 tingkatan, ya. Agama Islam ada 3 martabat, ada 3 tingkatan, ya. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam, ya. Yang kedua adalah al-iman. Yang ketiga adalah al-ihsan. Dan setiap tingkatan itu mempunyai rukun dan pondasi, ya. Jadi agama Islam ini mempunyai 3 tingkatan, ya. Yang mana 3 tingkatan ini Ini berdasarkan dalil
hadis Jibril, ketika Jibril tersebut datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 3 hal ini, tentang al-Islam, tentang al-iman, dan tentang al-ihsan. Ya. Kemudian setelah Jibril tersebut pergi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya itu adalah Jibril atakum liyu'allimakum dinakum, di mana Jibril tersebut datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian, ya, yaitu tentang al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Kita masuk ke dalam tingkatan yang pertama, yaitu al-Islam. Perlu diketahui bahwasanya Islam atau kalimat Islam atau lafaz al-Islam di dalam nas-nas syariat, di dalam dalil-dalil syariat, baik dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, itu ada 3 makna atau 3 pemutlakan, ya. Ada 3 makna atau 3 pemutlakan. Lafaz al-Islam di dalam nas-nas syar'i, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, itu mempunyai 3 makna atau 3 pemutlakan, ya. Yang pertama yaitu al-itlaqu al-am atau al-makna al-am, di mana Islam tersebut sebagaimana terdapat di dalam nas-nas syar'i, di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, itu mempunyai 3 makna dan 3 pemutlakan. Salah satu di antaranya adalah itlaqul am atau makna secara umum, yaitu al-Islamu al-am, Islam yang secara umum. Ya. Maksudnya apa Islam secara umum? Ya. Yaitu agama para nabi dan rasul. Agama para nabi dan rasul adalah merupakan agama Islam. Ya. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah agama Islam. Semuanya mereka, para nabi dan rasul, itu berada pada satu agama, ya, yaitu agama Islam. Apa dalilnya? Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Ya. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 133, "Apakah engkau menjadi saksi ketika kematian datang kepada Yakub, kemudian dia berkata sebelum kematian tersebut datang kepadanya, kepada anak-anaknya Yakub, ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelahku ini? Kepada siapakah engkau akan
mempersembahkan ibadah tersebut setelahku ini. Ya. Yakub kita tahu dia ini adalah anak dari Ishak, ya. Sementara Ishak adalah anaknya Nabi Ibrahim, ya. Sekali lagi, bahwasanya Nabi Ibrahim itu diberi gelar julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena muncul dari anak-anaknya tersebut, dari anak keturunannya tersebut, itu para nabi. Ya. Hanya saja para nabi yang muncul dari garis Ishak, ya, itu adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Sementara dari garis keturunan Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali hanya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadikan penyebab orang-orang Yahudi mereka tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau dia ini ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengakui agama Islam ini. Kenapa? Karena mereka memandang bahwasanya Nabi tersebut harus dari kalangan Bani Israel. Harus dari keturunan garis Nabi Ishak. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi di akhir zaman, penutup dari para nabi tersebut yang mereka tunggu-tunggu, ternyata itu dari keturunan atau garis keturunan Nabi Ismail. Sehingga orang-orang Yahudi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebab ini. Salah satu di antaranya. Bismillah. Di mana Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, yang anak-anaknya ini adalah merupakan, ya, di sana ada para nabi juga, ya. Di sana juga ada para nabi dari kalangan anaknya, di antaranya Nabi Yusuf, ya, dan nabi yang lainnya, ya. Idh qala li banihi ma ta'budun. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang engkau sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Di mana anak-anak Yakub tersebut mengatakan, sesungguhnya yang kami sembah adalah Tuhanmu, wahai Yakub, wahai ayah Anda. Ya, yang kami sembah adalah Tuhanmu, dan Tuhan atau sesembahan nenek moyang engkau dari kalangan para nabi. Siapa saja itu? Ibrahim, ya, Ismail, Ishak, yang mana semuanya tersebut sesembahannya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun. Dan inilah yang menjadi syahid di sini, bahwasannya, ya, mereka semua, Yakub, Ibrahim, Ismail, Ishak, ya, itu semuanya adalah muslimun, orang-orang Islam, ya. Jadi Nabi Ibrahim tersebut, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, serta sampai Nabi Yakub alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang muslimun. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami ini, ya, kata anak-anaknya Yakub, semuanya adalah muslim, ya. Semuanya ini adalah muslim. Dan ini menunjukkan bahwasannya Islam tersebut, di antara salah satu maknanya adalah
Islam atau Islam secara umum, yaitu agama para nabi dan rasul. Ya. Apalagi dalilnya yang menunjukkan hal ini? Di dalam surat An-Nahl, ya, ayat 44, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa anzalna surat An-Naml, afwan, di dalam surat An-Naml, di mana di ayat 44 surat An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menceritakan tentang Ratu Bilqis, ya, bersama Nabi Sulaiman, ya, yang mana Ratu Bilqis tersebut berkata kepada Nabi Sulaiman, dan dia berkata, ya, Ratu Bilqis tersebut mengatakan, qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, ya. Bilqis tersebut mengatakan, ya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dan aku telah menyatakan keislaman bersama Nabi Sulaiman, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, yang ini menunjukkan bahwa agama para nabi dahulu adalah merupakan agama al-Islam, ya. Agama para nabi dahulu itu adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh para rasul adalah agama Islam, ya. Jadi salah satu makna Islam atau salah satu pemutlakan dari kata al-Islam itu adalah al-Islamu al-am, ya, yaitu agamanya para nabi dan rasul. Apa agama para nabi dan rasul? Yaitu al-Islam, agama yang menyuruh kepada kita semua, kepada manusia, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semua ajaran para nabi intinya tersebut adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Agar mereka ini menyuruh kepada manusia untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian di antara pemutlakan kalimat al-Islam, di antara makna Islam, yaitu al-Islamul khas atau itlaqul khas, yaitu pemutlakan lebih khusus, lebih spesifik lagi, ya. Islam secara khusus atau Islam secara spesifik lagi. Apa itu Islam yang khusus? Yaitu agama yang dibawa oleh para nabi, yang dibawa oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana syariat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghapus semua syariat-syariat yang terdahulu, ya. Yang inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Pada hari ini
telah kusempurnakan bagimu agamamu, dan telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Ya. Islam apa ini? Yaitu Islam yang lebih spesifik, Islam yang lebih khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka makna Islam secara khusus ini adalah syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi setiap orang yang mendapati masa di mana dia ini telah mengalami Islam secara khusus, telah mendapati masa di mana Rasulullah telah diutus, maka kewajiban baginya tersebut adalah untuk mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang yang dahulu mungkin beragama atau mengikuti ajarannya Nabi Musa alaihi salam, kemudian setelah itu dia mendapati bahwasannya dia telah mendapati zaman di mana Nabi SAW telah diutus, maka kewajiban baginya adalah untuk mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Dan tidak boleh bagi seorang tersebut untuk memilih agama selain agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai agama yang terakhir, sebagai syariat yang terakhir, yang Allah tidak akan menerima agama selain agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Islam khusus inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang berhak di sisi Allah adalah agama Islam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinah falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang dia mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima agama tersebut, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Seorang yang telah mendapati zaman di mana Nabi SAW telah diutus kepada seluruh manusia, yang mana risalah atau syariat Nabi SAW ini mencakup semua manusia. Ya. Yang wajib untuk semua manusia untuk memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini mendengar tentangku. Ya, yang dimaksud umat di sini adalah ya umat secara keseluruhan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang diutus oleh Rasulullah SAW. Dia tidak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW, melainkan dia ini termasuk penduduk neraka selama-lamanya, kekal. Ya. Jadi seorang yang mendapati zaman di mana Rasulullah SAW sudah diutus dan telah sampai kepadanya tersebut tentang Islam ini, maka kewajiban baginya adalah untuk mengikuti agama Islam ini. Jadi di antara pemutlakan al-Islam dia adalah Islam secara spesifik, yaitu Islam secara khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Kemudian di antara makna Islam lagi, ya, yang terdapat di dalam nas-nas, yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, di antara makna Al-Islam yaitu pemutlakan kalimat Islam lawan dari Al-Iman dan Al-Ihsan, yaitu salah satu tingkatan di dalam agama, ya. Salah satu tingkatan dari tingkatan agama, ya, yaitu Al-Islam, Al-Iman, dan Al-Ihsan. Yang ini yang menjadi pembahasan kita, ya, yaitu makna Al-Islam. Yang dimaksud di sini adalah salah satu tingkatan dari tingkatan agama yang telah disebutkan oleh Jibril dalam hadis yang masyhur, di mana di dalam agama ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Al-Islam, yang kedua adalah Al-Iman, yang ketiga adalah Al-Ihsan, ya. Apa itu Al-Islam? Ya, yang merupakan arti dari salah satu tingkatan dari tingkatan agama. Yang dimaksud dengan Al-Islam di sini sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Al-Islam, "Akhbirni anil Islam." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila." Ya. Yang ini yang disebut dengan arkanul Islam atau rukun Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa itu Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Islam tersebut adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau menunaikan ibadah haji jika engkau mampu. Yang ini disebut dengan rukun al-Islam. Maka kalau kita perhatikan dari makna Islam yang dikatakan atau dikabarkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tersebut, maka kita akan mendapati bahwasannya makna Islam ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan amal yang zahir, ya. Yang berkaitan dengan amal yang zahir. Yang pertama adalah apa? Syahadat. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat adalah zakat. Yang kelima adalah haji. Seperti itu. Dan inilah salah satu tingkatan dari agama, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang zahir, ya, berkaitan dengan yang lahiriah, ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang al-iman, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang al-iman, akhbirni anil iman, maka ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa itu al-iman, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwasanya iman tersebut adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
kemudian engkau beriman kepada malaikatnya, kemudian engkau beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada qadar baik yang buruk. Ya. Yang kalau kita perhatikan dari tingkatan yang berikutnya, yang lebih tinggi, yaitu tentang al-iman, ya, maka kita akan memperhatikan dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya yang dimaksud dengan al-iman di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan ibadah hati, keyakinan kita, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasannya antara al-Islam dan al-iman, ya, adalah merupakan dua kalimat yang dikatakan oleh para ulama, idza jatama'ata iftaraqata wa idza iftaraqata ijtama'ata, yaitu dua kalimat yang apabila berkumpul dalam satu ungkapan maka mempunyai makna yang berbeda, akan tetapi apabila terpisah maka dia mempunyai makna yang sama antara al-Islam dengan al-iman. Ya. Maka kalau kita perhatikan di sini, karena memang al-Islam dan al-iman tersebut berkumpul dalam satu pembahasan kita ini, maka makna al-Islam ini maknanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan amal yang zahir, sedangkan al-iman ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan amal qalbiyah, amalan-amalan hati. Ya. Dan al-iman tersebut tingkatannya itu lebih tinggi daripada al-Islam. Tidak setiap orang yang mengaku dirinya tersebut Islam, dia dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya. Apa dalil yang menunjukkan hal ini? Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Di mana di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengatakan tentang orang-orang Arab Badui, di mana orang-orang Arab Badui tersebut mengatakan, kami sesungguhnya beriman. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalian ini belum beriman. Akan tetapi katakanlah bahwasanya kami ini telah Islam. Ya. Katakanlah bahwasanya kami ini telah Islam. Ya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-iman tersebut, yang namanya keimanan, itu tingkatannya lebih tinggi daripada al-Islam. Tidak setiap orang Islam dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya. Kemudian yang berikutnya al-ihsanu, yaitu tentang al-ihsan. Tingkatan yang atau level yang lebih tinggi lagi. Apa itu al-ihsan? Al-ihsan tersebut sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang al-ihsan, maka beliau mengatakan yang namanya al-ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tingkatan yang ketiga al-ihsan. Ya. Al-ihsan tersebut apa artinya? Artinya adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ya, jadi tingkatan al-ihsan ini mempunyai dua tingkatan. Tingkatan pertama yaitu ketika seorang beribadah,
seolah-olah dia melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Ketika seorang tersebut beribadah seolah-olah dia melihat Allah, maka tentunya dia akan menjaga ibadah tersebut dengan baik, ya, menjalankannya dengan cara yang baik. Salat seolah-olah dia ini melihat Allah di hadapannya, ya. Maka salat yang seperti ini bisa menjadikan seorang tersebut untuk lebih khusyuk, ya. Bisa menjadikan seorang tersebut untuk lebih khusyuk. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau ini tidak mampu untuk melakukan seperti itu, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Yaitu tingkatan yang kedua dari al-ihsan, mengerjakan suatu ibadah seolah-olah dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tingkatan yang paling tertinggi di dalam agama Islam, ketika seorang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah setiap tingkatan ini akan ada penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab secara terperinci. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Fa'arkanu al-islami khamsatun." Maka rukun Islam tersebut ada 5. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril, ya, bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Apa saja? Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Seorang tersebut bersyahadat bahwasanya, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Dan dia bersaksi juga bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, ya. Nanti insyaallah akan ada penjelasan tentang masalah syahadat ini. Yang kedua, wa iqamus shalah. Di antara rukun Islam tersebut adalah menegakkan salat. Yang bahkan salat ini adalah merupakan tiang dari agama. Yang seorang tersebut, ya, kalau tiangnya tersebut roboh, maka semua bangunan akan roboh. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa itu Ra'sul Amri, Ra'sul Islam, wa amuduhu wa dirwatu sanamihi, yaitu Rasulullah ditanya tentang, ya, puncak dari agama Islam ini, kemudian apalagi tiangnya, dan kemudian sesuatu yang paling tinggi dari agama Islam ini, kata Rasulullah SAW, di antaranya amuduhu as-shalah. Di antara tiang dari agama ini adalah salat, ya. Bahkan, ya, salat ini suatu hal yang diperdebatkan oleh para ulama. Bagaimana hukum seorang tersebut meninggalkan salat, ya. Mazhab Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat tersebut kafir. Mazhab Imam Syafi'i, beliau berpandangan bahwasanya orang yang meninggalkan salat tidak kafir, tapi dia melakukan suatu dosa yang sangat besar, yang besarnya tersebut lebih besar daripada membunuh, yang besarnya tersebut lebih besar daripada berzina dan yang lainnya. Dan bahkan di sana ada suatu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan orang-orang musyrikin. Dalam riwayat lain disebutkan, pembeda antara kita dengan orang-orang musyrikin itu adalah as-salat.
maka barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat ini adalah merupakan hal yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah as-shalah. Ya, jadi salat ini adalah merupakan rukun Islam yang terpenting setelah syahadat. Ya. Seorang yang meninggalkan salat, maka dia telah meninggalkan pondasi dari agama ini. Ya. Sebagaimana bangunan, apabila tidak ada pondasi, maka bangunan tersebut akan roboh. Demikian juga dengan agama ini. Kalau pondasinya tidak ada, maka agama tersebut akan runtuh. Wa ita'uz zakah. Di antara rukun Islam tersebut adalah menunaikan zakat, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan ya kepada kita ya untuk menunaikan zakat tersebut, ya. Bagi mereka yang telah mencapai nisab dan telah mencapai haul. Telah mencapai nisab maksudnya apa? Sudah mencapai batasan. Ya. Di mana batasannya tersebut, ya, kata para ulama, ya, adalah 85 gram emas. Nah, sekarang dikalikan saja, ya. 1 gram emas itu berapa? Kalau sekiranya 1 gram emas 24 karat tersebut pada hari ini umpamanya 1 juta rupiah, maka seorang tersebut apabila sudah mempunyai uang 85 juta dan uang tersebut sudah menggenap, sudah berada di tabungannya selama 1 tahun, sudah mencapai haulnya, sudah sampai 1 tahun, maka ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Kalau ya, antum semua sudah mempunyai tabungan 85 juta lebih, kalau sekiranya harga emas sekarang 1 juta, ya. Kalau 2 juta berarti nanti dikalikan saja. Ya. Taruhlah kalau kita sudah punya uang tabungan 100 juta dan sudah menggenap, ya, sudah sudah jatuh tempo, sudah 1 tahun lamanya uang tersebut berada di tabungan kita dan bahkan terus bertambah, maka ada kewajiban kita untuk membayar zakat. Berapa zakatnya? Zakat di dalam Islam tersebut 2,5%. Ya. Jadi ada kewajiban kita untuk membayar zakat. Dan yang namanya zakat itu bukan zakat fitri, ya. Betul, itu salah satu bentuk zakat juga. Ya. Tapi ada zakat yang paling penting dari itu semua, yaitu zakat mal. Apabila seorang tersebut telah mencapai nisabnya dan sudah mencapai jatuh tempo dan sudah sampai haulnya, maka ada kewajiban untuk membayar zakat. Ya. Kemudian setelah itu wasaumu Ramadan. Di antara rukun Islam ini adalah puasa Ramadan. Ya. Yang baru berapa bulan yang telah lalu, ya, kita telah meninggalkan bulan Ramadan ini, ya. Puasa bulan Ramadan adalah merupakan suatu kewajiban dan termasuk salah satu rukun Islam yang wajib bagi kita yang sebagai seorang muslim untuk menunaikan puasa Ramadan ini, ya. Dalam setahun hanya satu bulan. Wa saumu Ramadan. Wa hajju baitillahil haram. Dan di antara rukun Islam ini adalah menunaikan ibadah haji. Kemana? Ke Baitullahil Haram.
yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah ke Mekah, ya. Yang alhamdulillah jamaah haji sekarang ini sudah mulai berdatangan, ya. Dari seluruh penjuru dunia sudah mulai mereka tersebut berdatangan, karena sekarang ini sudah masuk dalam bulan Dzulhijjah, ya. Di mana sekarang ini saudara-saudara kita dari beberapa belahan dunia, mereka sudah memadati kota Mekah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka sudah bersiap-siap, ya, untuk melaksanakan ibadah haji ini. Nah, kita yang memang belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, maka jangan bersedih. Kalau belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, ya masih ada kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu tamu dari tamu-tamu undangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang menunaikan ibadah haji adalah tamu dari tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini yang disebut dengan rukun Islam, syahadat, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima adalah pergi haji, ya, ke Baitullahil Haram. Nah, untuk kita ini yang belum sempat untuk menunaikan ibadah haji, maka gunakanlah waktu kita, manfaatkan waktu kita di bulan Dzulhijjah ini untuk memperbanyak ibadah. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan yang dikerjakan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya. Jadi bagi kita yang belum diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, maka gunakanlah kesempatan di bulan Dzulhijjah ini, di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan di bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fadalilu syahadah qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim, ya. Kemudian setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang rukun Islam, di antaranya syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, dan pergi haji, kemudian beliau menyebutkan tentang dalil-dalilnya. Wa dalilu syahada, dan dalil tentang syahadat ini itu diantaranya adalah firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illallah. Allah bersaksi kepada dirinya sendiri. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikah, demikian juga para malaikat bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, demikian juga orang-orang yang berilmu, yang menjalankan ilmunya tersebut, yang tegak di atas keadilan.
dia juga bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Al-aziz, zat yang maha perkasa. Al-hakim, zat yang maha bijaksana. Ya. Ini adalah tentang dalil atau tentang dalil syahadah. Ya. Syahadat, apa itu sih syahadat? Ya. Syahadat itu artinya adalah persaksian. Ya. Yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya yang namanya persaksian tersebut definisinya adalah al-ikhbaru an ilmin wa yakinin. Yaitu seorang mengkhabarkan sesuatu yang dibangun di atas ilmu dan di atas keyakinan. Ini yang disebut dengan persaksian. Ya. Jadi ada tiga hal yang harus terpenuhi di dalam persaksian tersebut. Yang pertama adalah al-ikhbar. Dia mengabarkan. Ya. Mengabarkan tentang apa? Atau mengabarkan dari apa? Dari lisannya. Ya. Di mana dia harus mengucapkan dengan lisannya. Yang namanya persaksian tersebut haruslah diucapkan dengan lisannya tersebut. Kecuali kalau memang dia tidak mampu, kalau dia bisu atau yang lainnya, maka ini adalah uzur. Kalau tidak ada uzur, wajib seorang tersebut untuk dikatakan dia ini bersaksi adalah untuk berbicara dengan lisannya. Demikian juga di dalam persaksian di dalam persidangan. Ya. Seorang menjadi saksi dalam persidangan, maka dia harus mengabarkan di majelis tersebut dan harus berbicara tentang apa yang dia ketahui untuk menjadi saksi, untuk mempersaksikan sesuatu yang dia ketahui. Ya. Jadi yang namanya persaksian itu harus ada ikhbar, harus mengabarkan, harus mengucapkan dengan lisan. An ilmin, yang kedua, persaksian tersebut harus dibangun di atas ilmu. Ya. Sebagaimana persaksian seorang tersebut di majelis persidangan, dia harus dibangun di atas ilmu. Maka persaksian yang tidak dibangun di atas ilmu, maka persaksian tersebut ditolak. Sebagaimana di dalam majelis persidangan, persaksian yang tidak dibangun di atas ilmu, yang dia tidak mengetahuinya, dia menjadi saksi terhadap sesuatu yang dia tidak ketahui, maka persaksian tersebut batal. Ya. Yang ketiga, di mana persaksian tersebut harus dibangun di atas keyakinan. Kalau dia bersaksi dalam majelis persidangan, kemudian dibangun di atas keraguan-raguan, maka persaksian tersebut tidaklah diterima. Persaksian tersebut ditolak. Ya. Maka di dalam persaksian tersebut bisa dijadikan dia tersebut sebagai saksi di majelis persidangan ketika dibangun di atas keyakinan, bukan di atas keraguan-raguan. Maka demikian juga seorang yang bersaksi dalam syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang pertama dia harus mengkhabarkannya, harus mengucapkan dengan lisannya, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, persaksian tersebut harus dibangun di atas ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ya,
memulai ya, dalam persaksian tersebut dengan fa'lam, ketahuilah. Jadi harus dibangun di atas ilmu terlebih dahulu, dan harus dibangun di atas keyakinan ya. Maka apabila suatu persaksian dibangun di atas keraguan-raguan ya, persaksian dalam kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya, itu dibangun di atas keraguan-raguan, maka persaksian tersebut tidaklah bermanfaat. Jadi yang namanya persaksian itu adalah al-ikhbar, mengabarkan tentang sesuatu yang dibangun di atas ilmu dan di atas keyakinan ya. Di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi ya, maknanya bahwasanya Allah telah mewajibkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah melazimkan kepada hamba-hambanya untuk menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para malaikat, demikian juga ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Di mana di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan orang-orang yang berilmu tersebut, di mana persaksiannya disejajarkan dengan Allah dan para malaikatnya. Yang mana Allah bersaksi, para malaikat bersaksi, orang-orang yang berilmu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maknaha, dan makna dari la ilaha illallah tersebut ya. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ya sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dari mana ya makna seperti ini, maka kita akan mencoba untuk menjelaskannya ya. Tadi dikatakan bahwasannya makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. La ilaha, la itu artinya adalah nafiyah lil jinsi ya. Huruf nafi lil jinsi, la, yang beramalan dengan amalan inna ya, yang dia ini menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. La adalah huruf nafi, dan kita tahu bahwa penafian di dalam bahasa Arab tersebut ada 3. Yang pertama adalah nafyu al-wujud ya. Yang pertama adalah nafyu al-wujud, yaitu menafikan wujudnya. Yang kedua adalah nafyu al-haqiqah ya, atau nafyu lil jinsi. Dan yang ketiga adalah nafyul kamal. Dan yang dimaksud dengan la ilaha, penafian di dalam la ilaha ini, itu adalah nafyu lil jinsi, yaitu penafian terhadap semua jenis, segala macam jenis sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dinafikan. La ilaha, ilaha, kenapa kok ditafsirkan dengan ma'bud? Ya. Karena kita tahu bahwasanya ilaha itu berasal dari wazan fi'al. Ilah, fi'al, sama seperti kitab, ada wazan fi'al, ilah. Dan wazan fi'al ini itu adalah maknanya maf'ulun, maknanya adalah objek, bukan fa'ilun, bukanlah subjek
Ya. Jadi la ilaha maknanya adalah la ma'luha. Tidak ada sesuatu yang disembah, yang berhak untuk disembah. La ma'luha. Ya. Aliha ya'lahu fa'ila yaf'alu. Ilaha itu maknanya adalah maf'ulun, yaitu ma'luhun. Sebagaimana kitabun itu maknanya adalah maktubun. Kitab, apa itu kitab maknanya? Maknanya adalah maktub, sesuatu yang ditulis. Firashun, ya, suatu hamparan atau karpet atau kasur, ya. Maknanya adalah mafrushun, sesuatu yang dihamparkan, ya, untuk kita tidur. Ya. Jadi fi'alun itu maknanya adalah maf'ulun, bukan fa'il. Jadi ilah maknanya adalah ma'lu, sesuatu yang disembah, ma'luun. Ya. Sedangkan aliha ya'lahu ilahan itu maknanya adalah abida ya'badu ubudiyatan wa ibadatan. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya aliha ya'lahu itu maknanya adalah abida ya'badu? Itu diambil dari syair, di mana seorang penyair mengatakan, lillahi darul ghaniyatul muddah sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Ya. Di mana seorang penyair mengatakan, alangkah menakjubkannya wanita-wanita cantik yang menawan itu. Mereka bertasbih dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena pemujaanku kepada mereka. Ta'alluhi ay ta'abudi. Dan ini adalah makna yang menunjukkan bahwa abida aliha ya'badu maknanya ada aliha ya'lahu maknanya adalah abida ya'badu. Ya, ilahan, ya, ma'luhun, yaitu maknanya adalah ma'budun. Ini secara bahasa seperti itu, ya. Jadi ilahun atau wazan fi'al itu, ya, tidak bisa kita maknakan dengan makna fa'il, makna subjek. Makanya orang-orang mutakallimun, makanya orang-orang ahlil kalam, mereka terjatuh ke dalam kesalahan di dalam mentafsirkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka menganggap kalimat ilah tersebut itu maknanya adalah subjek fa'il. Padahal di dalam bahasa Arab wazan fi'alun ilahun itu sama dengan kitabun, itu maknanya adalah maf'ulun, subjek. Kalau mereka mentafsirkannya dengan maknanya adalah objek. Adapun orang-orang mutakallimun itu mentafsirkan ilah itu dengan makna fa'il, makna subjek. Makanya ya, ketika mereka tersebut mengatakan atau mentafsirkan la ilaha illallah, mereka mentafsirkannya la khaliqa wala raziqa wala sani'a, ya, walal qadira alal ikhtira'i illallah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang membuat, tidak ada yang mampu untuk membuat suatu hal yang baru yang belum ada sebelumnya, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan suatu kesalahan dari orang-orang ahlul kalam ketika mentafsirkan la ilaha illallah itu dengan la khaliqa illallah wala raziqa illallah. Mereka mentafsirkannya dengan subjek, ya. Padahal wazan fi'al itu adalah maknanya maf'ulun, ya. Maknanya tersebut adalah objek. Maknanya adalah sesuatu yang disembah. Bukan fa'il khaliq yang mencipta, bukan razik maknanya bukan yang memberikan rezeki, bukan asani yang membuat, bukan, ya. Kita tidak mengingkari bahwasanya Allah adalah pencipta. Kita tidak mengingkari bahwasanya Allah adalah memberi rezeki.
Kita tidak mengingkari bahwasanya Allah adalah yang menciptakan alam semesta ini, yang mampu untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kita tidak mengingkari hal itu. Akan tetapi, makna dari la ilaha illallah itu bukan seperti itu. Karena kenapa? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mengakui bahwasanya kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Ya. Maka bukan makna la ilaha illallah tersebut adalah la khaliqa illallah. Karena ini diakui oleh orang-orang musyrikin juga. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka tersebut ketika dikatakan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka itu paham akan konsekuensi la ilaha illallah tersebut adalah meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan berhala-berhala mereka tersebut. Meskipun mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka tersebut tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Innahum idza kanu, bahwasanya mereka tersebut ketika dikatakan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya konsekuensi dari makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sekiranya makna la ilaha illallah, la khaliqa illallah, ketika mereka disebut ya, atau diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya, kalau maknanya itu adalah la khaliqa illallah, niscaya mereka tersebut tidak akan menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka pun meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna la ilaha illallah tersebut, ya, itu bukanlah makna la khaliqa wala raziqa wala qadira alal ikhtira sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ahlul kalam, orang-orang mutakallimun. Kemudian la ma'budah bihaqqin. Kita tahu la ilaha. La ilaha, ilaha ini adalah isim dari la nafiyah lil jinsi. Ya, yang dia ini adalah apa namanya? Dia nasab, ya. La ilaha. Kemudian khabarnya itu apa? Khabarnya tersebut, ya, itu mahdzuf. Yang takdirnya tersebut, ya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa takdir dari la ilaha yaitu la ilaha mawjudan illallah. Sebagian orang mengatakan bahwasanya la ilaha, ya, khabar dari la ilaha tersebut adalah mawjud, la ilaha mawjudan illallah. Maka ini juga tidak benar, ya, mengartikan atau mentakdirkan khabar la nafiyah lil jinsi tersebut dengan mawjudan, yang artinya adalah tidak ada sesembahan, ya, yang ada kecuali Allah. Maka ini adalah makna yang tidak benar. Karena kenapa? Karena satu, konsekuensi dari mengatakan la ilaha mawjudan illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah, itu konsekuensinya itu bisa jatuh dalam paham wahdatul wujud, di mana semua yang ada itu adalah merupakan
manifestasi dari perwujudan Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah merupakan paham wahdatul wujud, ya. Dimana kalau kita mengatakan semua yang ada ini adalah merupakan Allah, maka ini adalah merupakan suatu hal yang keliru. Ini adalah paham dari wahdatul wujud. Yang kedua, kita tidak mentakdirkan la nafiya lil jinsi tersebut dengan maujudan. Karena kenapa? Karena ini bertentangan dengan kenyataan bahwasannya ada di sana, ya, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah. Ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang Nasrani menyembah Isa bin Maryam, ya. Orang-orang musyrikin menyembah berhala-berhala mereka. Ada sebagian orang yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah malaikat, dan yang lainnya. Ya. Kenyataan yang ada di sana ada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar ya dikatakan bahwasanya makna la ilaha illallah, la ilaha maujudan illallah. Itu tidak benar. Lalu apa yang benar? Yang benar tersebut adalah dengan kita mentakdirkan, ya, atau memaknai dari khabar la tersebut yang mahdhuf dengan kita mengatakan la ilaha ay la ma'buda bihaqqin, yaitu takdirnya adalah hakun atau bihaqqin, ya. Yang artinya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah, bihaqqin yang berhak disembah, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah takdir yang benar, ya, dari la nafiya lil jinsi tersebut. Khabar dari la nafiya lil jinsi yaitu kita mentakdirkan dengan hakun atau bihaqqin. La ilaha bihaqqin illallah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. Apa dalilnya? Dalilnya tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Hal tersebut disebabkan karena Allah adalah yang hak. Ya. Karena Allah adalah sesembahan yang hak. Adapun yang mereka sembah selain Allah, maka itu adalah suatu kebatilan. Jadi, ya, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya makna la ilaha illallah ay la ilaha bihaqqin illallah. Sedangkan makna ilah tersebut adalah ma'bud, la ma'buda bihaqqin illallah. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa maknaha, dan makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah, ya. Dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk disembah. Adapun sesembahan selain Allah, maka itu adalah merupakan suatu kebatilan, sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Hal itu disebabkan karena hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Adapun, ya, apa yang mereka sembah selain Allah, maka itu adalah merupakan kebatilan. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Insyaallah, ya, pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan kembali dari penjelasan 3 landasan utama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.